Masa jahiliyah, kebodohan. Masa jahiliyah, pandangan umum tentang agama pada abad 6 Masehi. Agama-agama besar dengan kitab suci kunonya, serta peraturan-peraturannya yang dalam kurun waktu berbeda-beda, telah memainkan peranan khusus dalam lingkup keagamaan, moral, dan ilmu pengetahuan, telah menjadi bahan permainan dan lelucon umat manusia. Agama-agama itu telah menjadi mainan kaum penyeleweng dan kaum munafik, serta menjadi bahan perdebatan yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa berdarah dan kejadian-kejadian besar, sehingga hilanglah ruh dan bentuknya. Seandainya para penganutnya terdahulu dan para nabinya dihidupkan kembali, pasti mereka menolak dan tidak akan menghiraukannya. 1. Agama Yahudi. Agama Yahudi telah menjadi sekumpulan jimat dan tradisi yang tidak memiliki ruh dan kehidupan. Karena itu, ia menjadi sebuah agama etnis yang tidak mengemban risalah bagi seluruh dunia, tidak membawa misi dakwah untuk umat, dan tidak membawa rahmat bagi semua manusia. Agama Yahudi pernah memiliki akidah yang menjadi mercusuar. Di hadapan agama-agama dan umat manusia, akidah itu menjadi rahasia kemuliaannya sekaligus menjadikan Bani Israel memiliki keunggulan di hadapan umat manusia pada zaman dahulu. Akidah tersebut ialah akidah Tauhid, yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam, kepada keturunan mereka. Kaum Yahudi banyak belajar dari kepercayaan bangsa-bangsa yang hidup berdampingan dengan mereka, atau yang jatuh dalam kekuasaannya. Kaum Yahudi juga memperoleh banyak hal dari tradisi dan keyakinan-keyakinan berhala jahiliyah. Hal ini diakui oleh para ahli sejarah Yahudi yang moderat. Dalam daerah Al-Ma'arif Al-Yahudiyah, Jewish Encyclopedia, Ensiklopedia Yahudi, dinyatakan. Sesungguhnya, kemurkaan dan kebencian para nabi terhadap penyembahan berhala menunjukkan bahwa penyembahan berhala dan dewa-dewa telah masuk secara diam-diam ke dalam jiwa-jiwa bangsa Israel, dan akarnya belum tercabut hingga masa kembalinya mereka dari imigrasi dan pembuangan di Babylon. Mereka telah menerima kepercayaan khurafat, tahayul, dan syirik. Sesungguhnya, Talmud juga memberikan kesaksian bahwa berhalaisme memiliki pesona khusus bagi bangsa Yahudi. Kitab Talmud Babylon, yang disucikan secara berlebihan oleh bangsa Yahudi, melampaui kitab Taurat, dan telah disimpan secara bergiliran di kalangan mereka pada abad 6 Masehi. Berikut contoh-contoh aneh yang sulit dicerna oleh akal sehat, pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis, pembangkangan kepada Allah, menyia-nyiakan kebenaran, mempermainkan agama dan logika, menunjukkan kemerosotan intelektual dan kerusakan cita rasa keagamaan yang dicapai oleh masyarakat Yahudi pada masa itu. 2. Agama Masehi. Sedangkan agama Masehi, Kristen, telah diuji dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya, penafsiran orang-orang yang bodoh, serta penyembahan berhala yang dilakukan oleh Romawi Kristen, sejak masa permulaannya. Semua itu telah menjadi tumpukan yang menimbun ajaran-ajaran Al-Masih yang sederhana, menyembunyikan cahaya ketauhidan dan keikhlasan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Penulis Kristen terkemuka memperbincangkan tentang rentang waktu merasuknya keyakinan Trinitas pada masyarakat Kristen sejak akhir abad 6 Masehi, sebagai berikut. Keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa terdiri atas 3 unsur merasuk di dalam ruang kehidupan dunia Kristen dan pemikirannya, sejak seperempat terakhir dari abad 6 Masehi. Kemudian, konsep ini berlanjut menjadi keyakinan resmi yang diterima. Hanya kepada keyakinan inilah tempat bergantung bagi seluruh pelosok dunia Kristen, tabir yang menutupi perkembangan akidah Trinitas, dan misteri-misterinya baru tersingkap pada paruh kedua dari abad ke-19 Masehi. Sejarawan Kristen kontemporer juga memperbincangkan tentang munculnya berhalaisme masyarakat Kristiani dalam berbagai fenomena. Kaum Kristen terbagi dalam berbagai aliran dalam menyikapi syiar-syiar, tradisi-tradisi, hari raya, dan para pahlawan. Berhalaisme pada berbagai bangsa dan agama kepercayaan yang berakar pada syirik merupakan buah dari taklid buta, kekaguman dan kebodohan. Dalam buku berjudul Tarikhul Masihiyah fi Dawil Alam Al-Muasyir, Sejarah Kristiani dalam penjelasan ilmu pengetahuan modern, disebutkan, berhalaisme, dalam bentuk penyembahan patung-patung dan dewa-dewa, telah berhenti, tetapi ia tidak habis sama sekali. Justru, ia merasuk ke dalam jiwa, dan menempati segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan mengatasnamakan Kristiani, dan juga dalam tabir-tabirnya, mereka telah terbebas dari dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan mereka, dan sudah meninggalkannya. Namun, kemudian, mereka menggantinya dengan para martir,
orang suci yang mengorbankan dirinya untuk agama, dan menggelari mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Kemudian, mereka membuat patung mereka. Seperti itulah berpindahnya perbuatan syirik dan penyembahan berhala kepada para martir. Begitu abad tersebut berakhir, penyembahan kepada para martir telah menyebar ke segala lapisan masyarakat. Juga penyembahan kepada para wali, para santo. Terbentuklah akidah baru, yang meyakini para santo sebagai pengemban sifat-sifat ketuhanan. Para santo dan orang-orang yang disucikan menjadi makhluk penghubung antara Tuhan dengan manusia. Mereka mengemban sifat-sifat ketuhanan atas dasar keyakinan Arisiun. Orang-orang yang menyembah dewa Oris, mereka telah menjadi lambang kesucian, kemuliaan dan keluhuran pada abad pertengahan. Nama-nama hari raya berhala berganti dengan nama baru, hingga pada tahun 400 Masehi. Berubahlah hari raya matahari lama menjadi hari raya kelahiran Al-Masih, atau hari Natal. Kemudian, datanglah abad 6 Masehi. Perdebatan semakin terbuka dan semakin meluas antara Kristen Syam dan Irak serta Kristen Mesir, seputar hakikat dan watak Al-Masih. Sekolah, gereja, dan rumah-rumah telah berubah menjadi ruang persengketaan, masing-masing saling mengafirkan dan saling membunuh, seakan sebuah peperangan antara dua agama atau dua umat yang berbeda. Maka, para ahli agama pun sibuk dengan dirinya sendiri, lupa dengan tugasnya mencegah kerusakan dan mengadakan perbaikan serta melakukan dakwah kepada umatnya, demi tercapainya kebaikan bagi umat manusia. 3. Agama Majusi. Agama Majusi telah mengenal penyembahan terhadap unsur-unsur alam sejak zaman dahulu. Unsur alam yang paling dominan mereka sembah ialah api. Akhirnya, mereka menetapkan pilihan untuk menyembah api saja. Mereka terus melakukan peribadatan kepadanya, membuat kuil-kuil dan tempat-tempat ibadah untuknya. Maka, muncullah rumah-rumah api di sepanjang hamparan negeri. Rumah-rumah tersebut memiliki tata cara dan hukum-hukum yang terperinci. Setiap keyakinan dan agama, selain penyembahan kepada api, telah berakhir. Demikian juga dengan penyucian matahari. Bagi mereka, agama hanyalah sekumpulan jimat dan tradisi yang mereka lakukan di tempat-tempat khusus, sedangkan di luar tempat-tempat ibadah, mereka bebas berjalan atas dasar hawa nafsu mereka, atas dasar sesuatu yang memenuhi jiwa mereka. Maka, agama Majusi tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama dan tidak bermoral dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan dalam pergaulan. Penulis Iran fi Ahdi as-Sasaniyin, Iran pada masa Raja-Raja Sasan, Profesor Arthur Christensen, menggambarkan golongan para pemimpin agama dan tugas-tugas mereka sebagai berikut. Para petugas diwajibkan untuk menyembah matahari 4 kali sehari, di samping menyembah bulan, api, dan air. Mereka dibebani untuk melafalkan doa-doa khusus pada saat tidur dan pada saat bangun, pada saat mandi, memakai pakaian bersabuk, saat makan dan saat kehausan, saat memotong rambut, saat memotong kuku, saat membuang hajat, dan pada saat menghidupkan lampu. Mereka diperintah untuk menjaga agar api tidak padam, tidak menyentuhkan api dengan air, tidak membiarkan barang tambang berkarat, karena pertambangan merupakan tempat suci bagi mereka. Penduduk Iran menghadap api dalam sembahyang mereka. Yazdajir, Raja Sasan terakhir, pernah satu kali bersumpah demi matahari. Ia berkata, "Aku bersumpah demi matahari, Tuhan yang paling besar." Ia juga mewajibkan orang-orang yang bertaubat dari agama Masehi untuk menyembah matahari sebagai ungkapan kejujuran. Mereka melakukan ritual keagamaan 2 kali setiap hari, dan hal itu telah menjadi kebiasaan mereka. Mereka percaya kepada 2 Tuhan, pertama ialah Tuhan api atau Tuhan kebaikan, yang mereka namakan Ahura Mazda, atau Yazdan. Sedangkan Tuhan yang kedua ialah Tuhan kegelapan atau Tuhan kejahatan, yakni Ahriman. Keduanya selalu berselisih dan selamanya berperang. Para ahli sejarah agama Iran menyebutnya sebagai sebuah kumpulan legenda yang berhubungan dengan dewa-dewa, mitologi, terkandung banyak keanehan di dalamnya, juga rincian-rincian yang mendalam dibanding dengan mitologi Yunani atau India. 4. Agama Buddha. Adapun agama Buddha, yang tersebar di India dan Asia Tengah, telah beralih menjadi berhalaisme, dengan selalu membawa patung kemanapun berjalan, membangun kuil-kuil, membuat patung Buddha dimanapun mereka berada dan tinggal. Para sarjana meragukan konsep keimanan dalam agama ini, juga meragukan pendirinya sekaligus terhadap Tuhan pencipta langit, bumi, dan manusia. Mereka tidak menemukan konsep keimanan dalam agama ini. Mereka juga merasa heran dengan tetap eksisnya agama besar ini, tanpa keimanan kepada Tuhan di dalamnya. 5. Agama Brahma. Agama Brahma, Hindu, merupakan agama India asli yang dikenal dengan ciri khas banyaknya sesembahan dan dewa-dewi. Berhalaisme telah mencapai puncaknya pada abad 6 Masehi.
Jumlah dewa-dewa pada abad tersebut telah mencapai 330 juta. Segala sesuatu yang indah, mewah, dan berguna, bermanfaat menjadi Tuhan yang disembah. Pekerjaan memahat patung pada waktu itu terus meningkat. Para seniman pun mengerahkan keahliannya dalam memperindah patung-patung tersebut. Seorang ahli agama Hindu, C.W. Witt, dalam bukunya yang berjudul Sejarah India Pertengahan, saat membicarakan tentang masa Raja Harsi tahun 606 sampai 648 Masehi, yang bertepatan dengan masa kelahiran Islam di Jazirah Arab, menyebutkan, agama Hindu dan agama Buddha sama-sama agama berhala. Hanya saja, tampaknya, agama Buddha melampaui agama Hindu dalam hal berhalaisme. Permulaan agama Buddha ialah penafian Tuhan, lalu secara perlahan menjadikan Buddha sebagai Tuhan yang paling agung. Kemudian, ia disandingkan dengan Tuhan lainnya seperti Bodhisattva. Di samping itu, berhalaisme telah menancapkan kukunya pada aliran pemikiran Buddha yang dikenal dengan aliran Mahayana. Agama Buddha mencapai puncaknya di India, hingga kata Buddha bersinonim dengan kata berhala atau patung dalam beberapa bahasa Timur. Tidak diragukan lagi, pada saat itu, berhalaisme telah tersebar di dunia. Seluruh dunia tenggelam dalam berhalaisme, seakan agama Kristen, agama-agama Samawi, dan agama Buddha, berlomba-lomba dalam mengagungkan dan menyucikan berhala-berhala, bagaikan kuda pacuan yang berlari di satu arena balapan. Seorang ahli agama Hindu terkemuka lainnya menyatakan dalam bukunya yang berjudul Al-Hindukiya As-Saidah, Popular Hinduism. Sesungguhnya, proses penciptaan dewa-dewa belum berakhir pada bilangan tertentu. Tiada henti-hentinya bertambah dewa-dewa kecil pada periode sejarah yang berbeda-beda, hingga pada institusi ketuhanan tersebut terdapat pertambahan jumlah yang besar. Maka, jadilah kumpulan yang melampaui jumlah tersebut, banyak dari dewa-dewa India kuno yang mereka gabungkan dengan dewa-dewa agama Hindu. Disebutkan bahwa jumlah mereka mencapai 330 juta berhala. 6. Jahiliyah Arab. Adapun bangsa Arab yang beriman kepada agama Ibrahim alaihissalam, pada masa lalu, dan di tanah mereka berdiri Baitullah, rupanya telah mendapat bencana akibat jauhnya mereka dari kenabian dan para nabi, serta terjepit di jazirah mereka. Bencana tersebut dalam bentuk berhala yang tidak masuk akal, yang tidak ada tandingannya kecuali berhala agama Brahma di India. Mereka terus-menerus dalam perbuatan syirik, menuhankan sesuatu selain Allah dan meyakini bahwa Tuhan-Tuhan tersebut memiliki peran dalam mengatur alam, memiliki kekuatan sejati untuk mendatangkan manfaat atau bahaya, menciptakan dan memusnahkan sesuatu. Manusia saat itu tenggelam dalam berhalaisme dan penyembahan patung dalam bentuk yang seburuk-buruknya. Di setiap suku, di setiap pelosok atau di setiap kota, terdapat patung khusus. Bahkan di setiap rumah, di dalam dan di halaman Ka'bah, rumah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, untuk beribadah hanya kepada Allah, terdapat 360 berhala. Mereka bertahap dari menyembah patung dan berhala hingga menyembah batu. Dari jenis apapun, mereka memiliki Tuhan dari jenis malaikat, jin, dan bintang-bintang. Mereka meyakini bahwa para malaikat merupakan putri-putri Allah, bahwa para jin ialah mitra Allah. Mereka meyakini kekuasaan dan pengaruhnya hingga kemudian menyembah mereka. Kisah berikutnya, insya Allah akan kami tayangkan pada video selanjutnya. Selamat mengikuti.